عاجل الآن ومباشر. الحرس الثوري الإيراني يقصف تل أبيب بأكثر من 400 صاروخ متعددة الرؤوس من طيران. Iran mengumumkan untuk pertama kali meluncurkan rudal Khaibar Second membombardir wilayah penduduk Israel hingga hancur lebur. Serangan tersebut dilakukan beberapa jam setelah Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Setidaknya 2 kota di Israel, Tel Aviv dan Haifa, dilaporkan luluh lantak akibat gempuran rudal-rudal Khaibar Second Iran. Garda Revolusi Iran IRGC mengatakan peluncuran sekitar 40 rudal ganas Khaibar Second tersebut ke sejumlah target penting di Israel, termasuk di Bandara Internasional Ben Gurion. IRGC menyebut peluncuran rudal-rudal tersebut belum menandai serangan penuh angkatan bersenjata Iran. Seberapa ganas rudal Khaibar Second yang digunakan serang Israel untuk pertama kalinya? Berdasarkan kantor berita Iran IRNA, Khaibar Second merupakan rudal generasi keempat dari keluarga rudal balistik Khorramshahr dengan jangkauan hingga 1450 km. Rudal itu dinilai sebagai perkembangan pesat teknologi yang paling menonjol dalam sistem rudal Iran. Khaibar memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dengan hulu ledak yang bisa dikendalikan melalui panduan satelit. Hulu ledak dengan ledakan amat besar memiliki berat hingga 1.500 kg dengan panjang lebih dari 4 meter. Rudal Khaibar juga memiliki kecepatan hingga 19.500 km per jam di luar atmosfer dan sekitar 9.800 km per jam di dalam atmosfer. Kecepatan dan manuver tersebut membuat Khaibar amat sulit dicegat rudal-rudal pencegat tercanggih sekalipun seperti Patriot atau David Sling. Versi pertama generasi pendahulu Khaibar merupakan rudal Khorramshahr ke-1 yang memiliki panjang 13 meter dengan diameter 1,5 meter yang diciptakan pada 2017 dan dipamerkan di parade militer Iran setahun kemudian. Generasi kedua adalah Khorramshahr kedua yang mulai muncul pada 2019. Berikutnya Iran memamerkan Khorramshahr keempat pada 2023 tanpa lebih dahulu mengungkapkan Khorramshahr ketiga. Desain Khaibar dengan sedemikian rupa membuat rudal tersebut sulit dideteksi radar, apalagi dicegat rudal lainnya. Kelebihannya yang sulit dideteksi membuat rudal itu dijuluki sebagai rudal hantu. Ketiadaan aileron pada rudal itu dinilai membuat kecepatan Khaibar luar biasa dan amat akurat menerjang targetnya. Misil itu mengandalkan mesin lokal yang disebut Aron yang terintegrasi di dalam tangki bahan bakar untuk memangkas panjang rudal dan meningkatkan kamuflase. Iran mengklaim rudal ini dapat dipersiapkan kurang dari 15 menit untuk peluncuran. Rudal Khaibar bekerja dalam 3 fase, yaitu peluncuran dan terbang, memandu hulu ledak dekat mesin setelah pemisahan dan masuk atmosfer. Meski memiliki kecepatan hingga 8 Mach, rudal Khaibar dapat dikendalikan untuk menghantam objek yang sudah ditargetkan. Korea Utara mengecam serangan Amerika Serikat terhadap Iran pada Minggu 22 Juni sebagai pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Korea Utara juga menyalahkan eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah yang meningkat gara-gara keberanian sembrono Israel yang melancarkan serangan lebih dulu ke Iran pada 13 Juni lalu. Republik Rakyat Demokratis Korea dengan keras mengecam serangan AS terhadap Iran yang secara serius melanggar piagam PBB mengenai kehormatan terhadap kedaulatan negara. Pernyataan itu merupakan tanggapan resmi pertama Korea Utara terhadap serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada akhir pekan lalu. Ketegangan yang harus berlangsung di kawasan itu adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari keberanian sembrono Israel. Dikutip AFP, Pyongyang menuding negara Zionis tersebut terus mengejar kepentingannya secara sepihak melalui aksi militer tanpa henti dan ekspansi wilayah. Perang Iran versus Israel yang berlangsung sejak 13 Juni lalu semakin berkorban dan pelik setelah Amerika Serikat turun tangan ikut menyerang Teheran.
Wakil Presiden AS Didi Vance berdalih serangan ke Iran ini bukan ikut campur peperangan Israel, tapi merupakan upaya untuk menghilangkan ancaman program nuklir negara tersebut. Vance menegaskan bahwa Presiden Donald Trump tetap berkomitmen pada prinsip non-intervensionisme sebagaimana dijanjikan dalam kampanye pemilu 2024. Perang Iran-Israel berubah drastis setelah Amerika Serikat ikut campur tangan menyerang situs-situs nuklir utama Teheran, yakni Fordo, Isfahan, dan Natanz. Dunia kini bersiap menghadapi respon Iran. Pasalnya, serangan Washington merupakan aksi militer barat terbesar terhadap Republik Islam tersebut sejak revolusi pada tahun 1979. Teheran sejauh ini belum menindaklanjuti ancamannya untuk membalas Amerika Serikat. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan negaranya akan mempertimbangkan semua kemungkinan respons di mana tidak akan ada jalan kembali ke jalur diplomatis sampai mereka membalas. Merujuk laporan ANI, analisis geopolitik dan keamanan Michael A. Gorwasit mengatakan pilihan balas dendam Teheran saat ini setidaknya merujuk ke 3 tindakan. Pertama, menyerang aset AS, lalu menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur penting bagi perdagangan minyak dunia. Dan ketiga, menyerang fasilitas energi di Teluk yang menjadi tempat beberapa pangkalan militer Amerika Serikat. Hal yang sama juga dikhawatirkan pakar urusan luar negeri asal India, Susan Saren. Ia mengatakan jika Iran menyerang pangkalan AS di negara lain, maka Amerika juga akan membalas. Ini menciptakan perang yang makin meluas. Saren pun mengatakan bahwa jika Iran memblokir Selat Hormuz, tempat hampir 1/5 minyak dunia lewat, itu akan berdampak global. Dampak ekonomi akan mempengaruhi semua negara. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dengan tegas mengatakan bahwa langkah untuk menutup selat itu akan menjadi eskalasi besar-besaran yang akan membutuhkan respons dari AS dan negara lain. Rubio bahkan meminta China untuk mempengaruhi Iran, mengingat Beijing adalah pembeli minyak utama Teheran. Sejak Israel memulai kampanye militernya melawan Iran pada tanggal 13 Juni, beberapa pihak di Teheran telah mengemukakan prospek penarikan diri dari perjanjian non-proliferasi nuklir NPT untuk menandakan tekad Iran untuk mempercepat pengayaan. Tetapi para ahli mengatakan hal itu akan mewakili eskalasi yang cukup besar dan kemungkinan akan memicu tanggapan yang kuat dari Washington.